Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita semua. Bila khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semua di Masjid Al-Hidayah dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah, harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasul yang ketika kita berselawat insyaallah kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan juga umumnya untuk hadirin semua. Mari
Sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk hijrah dari negeri Syam yang ada di Palestina menuju satu lembah yang namanya Al-Baqqah, dekat dengan kota yang dinamakan Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini ada hikmah yang bisa kita petik ketika kita mau belajar untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari satu ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber nas Al-Qur'an untuk kita tentang perintah hijrah ini. Al-Baqarah ayat yang ke-124 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahunna. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kalimat perintah dan juga larangan pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fa'tammahunna, semuanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita buka keterangan tentang ayat ini, makna beberapa kalimat perintah itu banyak, hadirin. Satu di antaranya yang akan kita ungkap hari ini adalah kalimat perintah tentang hijrah. Diawali dari sebuah konflik rumah tangga, kecemburuan Siti Syarrah kepada Siti Hajar, istri yang keduanya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah Allah karuniakan Ismail dari sebuah perkawinannya dengan Siti Hajar, Syarah sembunyi hal ini. Maka kalimat perintah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena seorang hamba dan dia adalah seorang nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah hijrah ini dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pagi buta dia berangkat, dia ajak istrinya Siti Hajar dan juga Ismail kecil dengan perbekalan yang begitu adanya, sederhana, hadirin. Sampai di kota Makkah, sampai di satu lembah Al-Baqqah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggalkan Siti Hajar dengan Ismail kecil begitu saja, hadirin. Hingga terlontar sebuah pertanyaan dari lisannya Siti Hajar, wahai Ibrahim, apakah hijrah ini karena perintah dari Allah? Benar, Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Hadirin, kalau hijrah ini adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Allah Karim. Sebuah kalimat dari satu sugesti yang begitu luar biasa. Seorang istri dengan anak yang masih kecil, dengan perbendaharaan, perbekalan seadanya, ditinggal oleh sang suami.
meninggalkan Siti Hajar, meninggalkan Ismail kecil. Lantas kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengangkat kedua tangannya, dia munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian bisa dilihat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Begitu tadarru'nya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengutarakan masalah yang dia sedang hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lembutnya doa yang diutarakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lihat dan perhatikan ayat Allah yang merupakan bahagian dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah dalam ayat ini? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarah la'allahum yashkurun. Begitu indahnya. Ini yang patut untuk kita contoh hadirin ketika kita menghadapi menjumpai persoalan ujian dalam persoalan kehidupan dunia ini. Dia katakan dalam kalimat doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku titipkan istri dan sebahagian keturunanku di satu lembah dekat dengan tanahmu yang diharamkan ya Allah, dekat dengan Makkah al-Mukarramah, dekat dengan Ka'bah Baitullah maknanya. Diutarakan hadirin apa yang dia sedang hadapi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tinggalkan istri dan anaknya di satu gurun pasir yang tandus, gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalam. Enggak seperti kita ketika punya istri yang kedua, ditempatkan di satu tempat yang luar biasa, enak, indah, nikmatnya luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah. Perjuangan ini diawali dari satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan juga Ismail kecil. Lihat hadirin, perhatikan doa yang pertama yang diangkat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya yang begitu mulia hadirin. Apa yang diutarakan lewat doanya? Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb, jadikan istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan salat. Kancah kehidupan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan ujian. Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai iman. Yang pertama, diminta ketaatannya istri dan anak keturunannya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan kemegahan dunia, bukan kemewahan dunia hadirin, tapi diminta ketaatannya seorang istri dan anak ketika ditinggal oleh lakinya, ketika ditinggal oleh suami. Allah karim, agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan sugesti yang dipancarkan Siti Hajar. Kalau ini benar adalah hijrah karena Allah, aku yakin Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menelantarkan hambanya. Allah karim. Ujian diawali dengan tangisan anak kecil yaitu Ismail. Meronta-ronta, dia kehausan, dia kelaparan, sementara air tetek Siti Hajar sudah tidak lagi mengalir, tidak lagi mengeluarkan, yang keluar malah darah hadirin. Ujian yang Allah berikan bagi seorang istri ketika ditinggal suaminya. Apakah Siti Hajar menyerah? Tidak hadirin. Sugesti dan doa dari seorang suami tentang ketaatannya, dia serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlari-lari kecil dari sofa ke Marwah 7 kali hadirin, hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat doa yang kedua yang diutarakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Rabb, jadikan sebahagian manusia yang tinggal di atas muka bumimu ya Allah
adalah mereka orang-orang yang peduli terhadap keduanya. Artinya apa? Ikhtiar dari Safa ke Marwah hingga terdengar suara dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, wahai Siti Hajar, letakkan anakmu di sana. Letakkan anakmu di situ. Lantas hentakan kaki kecil anak yang mulia mengeluarkan air, dan disusul dengan turunnya malaikat Jibril alaihissalam dengan satu kalimat doa, zam zam, berkumpullah. Kalau tidak ada doa malaikat Jibril alaihissalam, buminya Allah ini dibanjiri oleh yang namanya air zam-zam. Berkumpul air zam-zam. Faj'al af'idatan minan nas, buat condong hati manusia ya Allah. Bani Zurhum orang yang pertama kali mencicipi air zam-zam, hadirin. Terjadi barter antara air zam-zam dengan pakaian, terjadi barter antara air zam-zam dengan makanan. Sebuah pertolongan Allah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi manusia yang mau hijrah pada jalan yang lebih baik lagi. Dihadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah hadirkan air zam-zam, sumber dari sebuah kehidupan. Doa pertama dikabul oleh Allah, doa yang kedua juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat ini pun orang-orang yang berangkat haji dan umrah butuh dengan air zam-zam, hadirin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Doa yang ketiga yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas samarat, ya Rabb, beri anak istriku, beri kehidupan di kota Makkah, di kota Al-Makkah sana, satu kehidupan yang ditumbuhi oleh pohon-pohonan. Air zam-zam menjadi sumber kehidupan, gurun pasir yang begitu gersang hingga Allah munculkan, Allah hadirkan tumbuh-tumbuhan. Sebuah kehidupan awal telah Allah tunjukkan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang taat atas perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap urusan dan masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Ujian iman, ujian tentang kehidupan telah dialami oleh Siti Hajar dan Ismail kecil yang ditinggal oleh suami yaitu Ibrahim. Tapi tidak tinggal diam, dia munajat kepada Allah, dia ikhtiar. Ini yang seharusnya dilakukan hingga pertolongan Allah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan terjadi, kebutuhan telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Siti Hajar Ismail kecil tidak menjadi orang yang bersyukur, akan tetapi malah jadi orang yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Closing doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang keempat begitu indahnya, hadirin. La'allahum yashkurun. Jadikan mereka ya Allah adalah orang-orang yang tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur akan ditambah rezekinya. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya menjadi berkah, hadirin. Ini kunci dalam kehidupan rumah tangga. Jangan banyak mengeluh, tapi perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah ketika Allah bermaklumat siapa orang yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada nikmat Allah, bukan dikurangi tapi malah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terakhirnya la'allahum yashkurun. Jadikan istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang bersyukur. Kehidupan terjadi, hadirin, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kota Makkah yang tadinya menjadi gurun pasir yang gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya, maka hiduplah sebuah kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gemah ribah lojina Allah karim. Siti Hajar dan Ismail kecil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini menjadi
sebuah bekal buat kita. Kalau kita mau hijrah, pangkatkan jabatan kita, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua kehidupan dan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah. Kalau kita dikecewakan oleh masyarakat sekitar, kalau kehidupan kita tidak memberikan janji yang bahagia, pindah ke hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya yang kita lakukan. Karena ini adalah awal dari bulan Muharram. Insya Allah Allah jadikan kita adalah hamba-hamba yang senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijadikan adalah hamba-hamba Allah yang taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ya ayyuhal hadir, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. وقال الله تعالى أيضا وآية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وقاضي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.